Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Sari dengan NIM 2104010047 dari kelas Episode B. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi manajemen keuangan dan manajemen keuangan syariah dan pentingnya manajemen keuangan syariah, tanggung jawab manajer keuangan, fungsi keuangan, tujuan perusahaan, masalah keagenan, dan prinsip keuangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi manajemen keuangan dan manajemen keuangan syariah, di mana manajemen keuangan merupakan segala aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan usaha untuk mendapatkan pendanaan yang diperlukan dengan biaya minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan, serta usaha menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Selain itu, kegiatan manajemen ini juga bertujuan untuk mengelola dana maupun aset-aset yang dimiliki perusahaan untuk dimanfaatkan pada hal-hal atau kegiatan yang membantu tercapainya tujuan utama perusahaan tersebut. Sedangkan manajemen keuangan syariah adalah sebuah kegiatan manajerial keuangan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip-prinsip syariah dalam agama Islam. Selanjutnya, tentang pentingnya manajemen keuangan syariah. Manajemen keuangan syariah dipercaya sebagai salah satu instrumen yang berperan penting dalam mendukung program pemulihan ekonomi dan mengurangi kemiskinan melalui pemberdayaan usaha atau ekonomi masyarakat. Hal ini disebabkan keuangan syariah yang berbicara kerangka yang mengatur aset dan transaksi berdasarkan prinsip keadilan dan ketulusan. Semua ini terlihat dari mekanisme pembiayaan risiko yang adil dalam pembayaran syariah serta kehadiran sosial keuangan syariah seperti zakat, wakaf, dan infak. Selanjutnya, tentang tanggung jawab manajer keuangan. Manajer keuangan bertanggung jawab untuk menganalisis dan menentukan skema penjualan yang optimal, menentukan aset yang harus perusahaan peroleh, hingga memutuskan cara paling efektif dan efisien untuk mendanai aset tersebut. Selanjutnya, fungsi keuangan. Secara singkat, keuangan tersebut berfungsi untuk membiayai serta menampung segala jenis kekayaan baik berwujud maupun yang tak berwujud. Selayaknya dalam sebuah organisasi, keuangan pun juga membutuhkan pengaturan atau manajemen. Selanjutnya, tentang tujuan perusahaan. Sebelum menelaah lebih jauh tentang tujuan dari perusahaan, penting terlebih dahulu mengenal tentang pengertian dari perusahaan. Secara umum, perusahaan adalah organisasi yang didirikan oleh seorang atau sekelompok orang atau badan dalam melakukan produksi dan distribusi. Jadi, tujuan perusahaan adalah sesuatu yang akan dicapai atau yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersifat. Selanjutnya, tentang masalah keagenan. Masalah keagenan adalah masalah yang mungkin timbul antara pemilik saham dengan manajemen. Masalah keagenan biasanya terjadi ketika ada konflik kepentingan dalam hal kebijakan yang harus dilakukan di dalam sebuah hubungan keagenan. Keadaan ini dapat terjadi pada perusahaan dengan kepemilikan saham manajerial. Dan yang terakhir yaitu prinsip keuangan, di mana prinsip keuangan terbagi menjadi 7. Yang pertama, akuntabilitas, di mana akuntabilitas ini adalah kewajiban moral atau hukum yang melekat pada individu, kelompok, atau perusahaan untuk menyebutkan bagaimana dana, alat-alat, atau wewenang yang diberikan kepada pihak ketiga. Dan yang kedua, konsistensi, di mana sistem dan kebijakan keuangan dari organisasi harus konsistensi dari waktu ke waktu. Ini tidak berarti bahwa sistem keuangan tidak boleh disesuaikan apabila terjadi perubahan pada organisasi. Ketiga, kelangsungan hidup, di mana agar keuangan terjaga, pengeluaran organisasi di tingkat strategi hingga operasional wajib sejalan atau disesuaikan dengan dana yang diterima. Keempat, transparansi, di mana perusahaan harus terbuka mengenai pekerjaannya, menyediakan informasi yang berkaitan dengan perencana atau aktivitasnya kepada para orang yang berkepentingan. Yang kelima, standar akuntansi, di mana sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan perusahaan harus sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.